welcome back with me in the next video. Okay, in this next video, kita akan belajar mengenai passive voice. Passive voice, ya penting banget passive voice tentang membentuk kalimat. Jadi di video ini kita akan belajar tentang passive voice. Kalau kemarin kita udah belajar tentang writing narrative text, nah sekarang kita writing about passive voice. So without any hesitation, jadi nggak usah panjang-panjang lebar. To make you understand in this video, let's be start. Okay, in this passive voice. Jadi passive voice, apa itu passive voice? Let's we start. Passive voice. Oh, before we enter, I need to give you some point in passive voice. The first is the use of passive, the form of passive, and the example of passive. First, the use of passive. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu passive voice, kita kegunaannya dulu. Kita menjelaskan kegunaannya dulu. The use of passive. The first is, nah, you can watch, you can read it. Passive voice is used when the focus is on the action. It is not important or not noun, however, who or what is performing the action. Jadi sebenarnya passive voice itu merupakan kalimat yang lebih mengedepankan tentang tindakan yang dilakukan, tidak penting gitulah. Yes, it's not important, tidak penting atau tidak diketahui gimana atau siapa atau apa yang melakukan aksinya tersebut. Jadi lebih kepada tindakannya yang dilakukan. For the example, contohnya, my heart was stolen. Hatiku dicuri. Siapa yang mencuri? Nggak tahu. Di mana? Nggak tahu. Jadi tidak penting dengan siapa yang melakukan, tetapi yang dilakukan adalah hatinya sudah dicuri. Gitu. Next, lanjut. Membentuk pasif. Sebenarnya sangat mudah. It's very easy to make the passive. You need to learn the first is the subject, the definite form of to be, and then the past participle. The third column of irregular verbs. Jadi yang pertama adalah subjeknya, kemudian kedua adalah bentuk dari to be tersebut, and then past participle, yang kata kerja bentuk ketiga dari kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya sama kayak di atas tadi. Kalau yang di atas tadi my heart was stolen, yang kedua adalah a letter was written. Jadi sebuah surat sudah ditulis. Siapa yang nulis, oleh siapa, kapan, kita tidak tahu. Tetapi yang lebih mendepankan di sini adalah sebuah surat sudah ditulis. Masuk ke dalam contohnya. Pertama kita akan, the first is we need an active sentence. Jadi kita membuat sebuah kalimat yang aktif. Rita writes a letter. Oke? Nah, sudah kalimat tersebut ada. Kemudian kita membuat pasifnya, yaitu a letter is written by Rita. Oke, kita diskusiin gimana kok bisa kayak gitu. Ada subjek, verb 1, objek, kemudian objeknya itu menjadi subjek dari pasif. Ya, mudahnya kayak gitu. Kita langsung membentuk yang simpel-simpel aja. Objek di kalimat tersebut menjadi subjek, objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian to be-nya mengikuti subjek yang terbaru. To make it singular or plural. Jadi untuk membuat itu tunggal atau jamak. Jadi ikutin aja dari subjek yang baru. Kemudian the verb change to the third form of single irregular verb. Jadi kata kerjanya diubah ke bentuk yang ketiga. And then don't forget to put by before you write the object. Jangan lupa tulis by sebelum kamu menulis objeknya. Kayak gini loh bentuknya. Kita membuatnya ya. Simpelnya kayak gini. Nah, itu ada subjek, predikat, objek. Tony writes a letter.
A letter is written by Tony. Gimana itu bisa? Nah, Tony-nya pindah ke belakang. Kemudian suratnya pindah ke depan. Subjek jadi objek, objek jadi subjek. Kemudian jangan lupa kata kerjanya diubah ke bentuk yang ketiga. Kemudian to be-nya itu ngikutin subjeknya. A letter jadi masih tunggal. Kalau dia pakai letters banyak, kemudian to be-nya pasti jadi are. Letters are written by Tony. Nah, ini karena dia singular, a letter, makanya to be-nya is. Yeah, I think that's all about the passive voice. I hope you understand how to write the passive voice in a simple way. Of course, this is only for the simple present. Jadi, ini untuk simple present dulu yang saya kasih. Kamu bisa cari mungkin untuk yang lain, mungkin simple past, mungkin the future, itu ada banyak. Kalian bisa cari sendiri, nanti coba googling, ini kok gini. Nah, nanti kalau kita ketemu, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. I hope you understand. And see you again on the next meeting. Bye-bye.